Halo, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung atau malah kejebak debat kusir gara-gara salah paham bedain aturan buat semua orang, kelompok secara keseluruhan, atau cuma sebagian doang? Sering kan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas konsep logika bahasa Arab dari abad ke-16 yang kelihatannya aja ribet dan padat, jadi sesuatu yang gampang banget dipahami. Kita bakal pakai pendekatan blok bangunan yang super simple. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari pengantar logika bait 37-39, terus masuk ke pembahasan Al-Kul, lanjut ke Al-Kuliyah, ngebahas Al-Juz, masuk ke Al-Juz'iyah, dan terakhir pastinya kita rangkum dan lihat gimana penerapannya di dunia nyata. Bagian pertama, pengantar logika, bait 37-39. Nah, kita mulai dari mana asal-muasal konsep ini ya. Kita bakal menyelami sebuah teks klasik namanya Al-Sulam Al-Munawwarah. Coba deh, perhatiin teks yang ada di bawah ini. Itu adalah bait ke-37-39 karya Syekh Al-Akhdari, tepatnya pada pasal Faslun fi bayani al-kulli wal-kulliyah wal-juz'u wal-juz'iyah. Percaya nggak percaya, cuma dari 3 baris syair ini, beliau ngasih kita semacam masterclass, bener-bener fondasi pamungkas buat deduksi logis. Beliau sengaja bikin pasal khusus ini, biar kita tuh nggak pernah salah sasaran pas nyimpulan sesuatu, entah itu di level keseluruhan sampai ke level partikular. Yuk, kita pecahkan kode syair ini bareng-bareng. Biar logika dari abad ke-16 ini bisa langsung kalian praktekin hari ini juga, kita bakal pakai satu analogi utama buat ngebedah semuanya. Analoginya gampang banget. Sebuah mobil. Yakin deh, cuma dengan ngebayangin sebuah mobil, kita bakal bongkar habis keempat istilah Arab tadi tanpa perlu pusing mikirin jargon yang ribet. Udah siap? Mari kita masuk ke istilah yang pertama. Bagian kedua, memahami al-kul atau keseluruhan. Istilah pertama yang disebut sama Al-Akhdari di awal bait 37 itu namanya Al-Kul. Di sini kita melihat sebuah kelompok tuh sebagai satu kesatuan yang utuh, kayak satu blok raksasa yang menyatu gitu. Sederhananya, Al-Kul itu adalah momen ketika kita menjatuhkan penilaian atau ngasih hukum pada keseluruhan kumpulan. Jadi poin yang harus banget diingat, penilaian ini cuma berlaku pas semua komponennya ngumpul jadi satu entitas kolektif. Hukumnya nggak bakal berlaku kalau kita bongkar dan lihat komponennya satu-satu secara terpisah. Biar kebayang, ini contoh konkret dari Al-Kul. Kalau kita bilang mobil itu berat, kita kan lagi menilai keseluruhan mobil sebagai satu kesatuan ya. Mobil secara kolektif, utuh, memang berat. Tapi coba pikir deh, apakah setiap bagian yang ngebentuk mobil itu berat? Ya jelas nggak dong, kaca spion kan nggak berat, setir juga nggak berat. Jadi, status berat ini cuma sah kita tempelkan pada kumpulan bagian-bagian tadi, bukan pada masing-masing bagiannya secara individu. Nah, itulah yang namanya Al-Kul. Masuk ke bagian 3, memahami Al-Kulliyah atau Universal. Istilah kedua ini nih yang sering banget bikin orang kepleset soalnya namanya emang mirip-mirip. Tapi di bait 38 Al-Akhdari ngejelasin kalau ada sebuah hukum atau penilaian yang diberlakukan untuk setiap individu secara mandiri atau kullu fardin. Nah, itu namanya al-kulliyah. Perhatiin pergeserannya ya, ini krusial banget. Titik tumpu logikanya berubah total. Kita udah nggak lagi menilai blok kolektif yang utuh kayak tadi, tapi kita mulai menilai setiap entitas individu di dalam kelompok tersebut. Kita balik lagi ke analogi mobil ya. Kalau saya bilang setiap mobil punya roda, nah aturan ini berlakunya untuk masing-masing mobil secara individual dan mandiri. Mobil si A pasti punya roda, mobil si B punya roda, mobil si C juga punya roda. Aturan ini udah melekat kuat pada tiap-tiap individu, tanpa kita harus ngumpulin semua mobil itu jadi satu tumpukan raksasa dulu. Nangkap kan bedanya? Biar kalian benar-benar dapat momen ahanya, coba deh kita bandingin langsung keduanya di sini. Bayangin Timnas Indonesia. Lihat yang sebelah kiri, itu Al-Kulli. Timnas Indonesia itu kuat. Kekuatan ini kan hasil kerjasama 11 pemain di lapangan sebagai satu kesatuan, ya kan? Kalau satu pemain disuruh maju sendirian ngelawan 11 orang, ya jelas nggak kuat. Nah sekarang lihat yang kanan. Al-Kulliyah. Setiap pemain Timnas memakai sepatu. Ini udah bukan soal kerjasama tim kolektif lagi. Setiap individu pemain, entah dia lagi lari di lapangan atau cuma duduk manis di bangku cadangan, masing-masing secara mandiri pakai sepatu. Kelihatan banget kan belanya sekarang? Bagian keempat, konsep al-juz atau bagian. Oke, gambaran besarnya udah aman ya. Sekarang yuk kita zoom in, kita ubah fokus dari level makro ke level mikro. Ngomongin bagian-bagian kecil. Di akhir bait 39, Al-Akhdari bilang kalau pengetahuan tentang bagian atau al-juz itu adalah sesuatu yang udah jelas banget. Kenapa? Ya karena al-juz ini pada dasarnya cuma komponen fisik spesifik yang menyusun sebuah entitas secara utuh tadi.
Definisinya emang sengaja kita bikin singkat karena emang sesederhana itu. Kalau kita pakai analogi andalan kita, contoh gampangnya, setir mobil. Setir ini adalah aljuz. Dia cuma satu komponen tunggal, yang kalau digabungin sama komponen-komponen lain, kayak kursi, mesin, dan ban, baru deh dia bakal ngebentuk sebuah entitas keseluruhan, yaitu si mobil atau alkul tadi. Jadi, aljuz ini ibaratnya fondasi fisik paling dasar dari pembahasan kita. Bagian kelima, konsep al-juz'iyah atau partikular. Akhirnya kita sampai di istilah terakhir dari 4 pilar kita nih. Di sini, kita mulai bikin penilaian untuk subkelompok tertentu aja. Bait 39 nyebutin kalau ada hukum yang cuma berlaku bagi sebagian alias al-baq, itu namanya al-juz'iyah. Jadi gini, kalau kalian punya satu kelompok besar, tapi aturan yang kalian buat itu nggak mencakup setiap anggotanya, melainkan cuma nempel di beberapa orang atau benda aja di dalamnya, nah fix kalian lagi ada di wilayah juz'iyah. Coba cek ilustrasi kalimat ini. Sebagian mobil berwarna merah. Penilaian berwarna merah ini kan jelas nggak berlaku buat keseluruhan mobil ya, dan pastinya nggak berlaku juga buat setiap mobil di dunia. Hukum ini cuma jatuh pada subset khusus, kelompok partikular alias cuma sebagian doang yang kayak gitu. Nah, sekarang coba kita pause sebentar. Yuk kita pemanasan otot logika kalian. Kalau saya ngasih pernyataan kayak gini, sebagian mahasiswa rajin belajar. Kalau pakai pola yang baru aja kita bedah bareng-bareng, kalimat ini masuk ke kerangka berpikir yang mana nih? Apakah kita lagi menilai keseluruhan secara kolektif? Menilai tiap-tiap individu? Nyebutin komponen fisik penyusunnya? Atau sekedar menilai sebagian entitas aja? Yap, 100 buat kalian. Jawabannya jelas al-juz'iyah. Soalnya, predikat rajin belajar itu cuma dikenakan pada sebagian individu dari kelompok besar mahasiswa. Kalau kalian bisa nebak ini secepat kilat, selamat, kalian udah benar-benar berhasil menguasai kerangka kerja logika dasar ini. Terakhir, bagian ke-6, ringkasan dan penerapan nyata. Sip, konsep-konsep krusialnya udah lewat semua. Sekarang kita masuk ke fase penutup. Coba perhatiin tabel contekan pintar ini. Boleh banget loh kalau kalian mau screenshot tabel ini buat pengingat nanti pas lagi belajar mantik. Keempat istilah dari Al-Sulam Al-Munawarok berjajar rapi di sini, lengkap sama arti sederhananya dan contoh mobil yang super konkret tadi. Berbekal pedoman ini, saya yakin gak bakal ada lagi kebingungan pas kalian baca teks-teks kompleks atau pas lagi dengerin argumen orang. Semuanya bakal tertata dengan logika yang jernih. Syekh Al-Akhdari ngerumusin hal ini berabad-abad yang lalu, itu bukan buat bikin kita pusing loh. Beliau justru pengen negasin satu prinsip dasar ini. Presisi dalam berbahasa itu adalah kunci. Faktanya, kebanyakan konflik, misinformasi, atau argumen cacat yang seliweran di sekitar kita hari ini tuh terjadi karena orang suka nyampur adukin antara alkul, yang berarti ngehukum satu grup secara kolektif, sama alkuliyah, yang pukul rata ke setiap individu. Paham perbedaan ini adalah benteng pertahanan intelektual kalian yang sesungguhnya. Jadi buat penutup, mari kita renungkan pertanyaan penting ini. Besok-besok, kalau kalian dengar politisi, pengamat, atau teman ngobrol kalian ngeluarin pernyataan bombastis tentang suatu kelompok, gimana kalian bakal pakai 4 senjata logika ini buat menganalisis omongan mereka? Coba kritis dikit, apakah mereka lagi ngehakimin secara keseluruhan kolektif, universal ke tiap orang, atau sebetulnya itu cuma berlaku secara partikular aja? Teruslah bertanya, teruslah menganalisis secara jernih, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah materi berikutnya.